Kenapa seorang pria berpakaian mahal tergeletak sendirian di tengah jalur pendakian Gunung Lawu yang sepi? Apa yang dia sembunyikan di balik senyum ramahnya setelah ditolong? Dan kenapa jantungku selalu berdebar tiap kali dia memanggil namaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar. Tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Angin pagi Gunung Lawu berembus pelan, membelai wajah Nabila yang berseri-seri. Dengan ransel yang tidak terlalu besar di punggungnya dan jaket gunung yang sudah mulai usang, ia berdiri di depan gerbang pendakian Cemoro Kandang. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan aroma tanah basah menyambut setiap pendaki yang datang. Ini adalah kali kedua Nabila mendaki Lawu. Gadis 20 tahun ini memang suka bertualang, dan Lawu telah menjadi salah satu tempat pelariannya dari dunia yang penuh tekanan. Ayahnya meninggal setahun lalu karena kecelakaan kerja, dan sejak itu ia merasa kehilangan arah. Gunung seakan menjadi satu-satunya tempat ia bisa bernapas lega. Sendiri lagi, Bill? Tanya Pak Darto, petugas base camp yang sudah mengenalnya sejak pendakian pertama. Nabila tersenyum, menyodorkan kartu identitas. Iya Pak, butuh udara segar. Kuliah juga lagi libur. Kalau capek, istirahat, jangan dipaksain. Hati-hati di jalan, pesan Pak Darto. Iya, Pak. Langkah Nabila mantap menyusuri jalur awal yang masih landai. Suara ranting patah dan kicau burung menjadi irama yang menenangkan. Setelah 2 jam berjalan dan melewati pos pertama, ia mulai masuk ke jalur sempit yang kanan kirinya ditumbuhi pohon pinus. Disinilah suara itu terdengar. Nabila berhenti seketika. Dahinya berkerut. Ia menajamkan telinga. Tolong, suara itu nyata. Dengan cepat, Nabila mencari asal suara. Tak jauh dari jalur utama, ia melihat seorang pria tergeletak, tubuhnya menekuk aneh, dan wajahnya tampak kesakitan. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat. Mas, sadar. Mas dengar suara saya? Pria itu membuka mata perlahan. Kaki saya kepleset. Nabila langsung memeriksa kaki pria itu. Terdapat bengkak di pergelangan kanan. Ia membuka tas kecilnya, mengambil botol air dan perban elastis. Minum dulu, saya bantu ya. Yang membuatnya heran, pria ini mengenakan jaket mahal, sepatu mendaki merek luar negeri, dan tas punggung besar dengan logo eksklusif. Tapi tangannya halus, wajahnya terlalu bersih, seperti bukan pendaki biasa. Nama saya Nabila. Mas siapa? Indra, jawabnya pelan. Saya baru pertama kali naik gunung. Pagi itu, suasana di lereng Gunung Lawu perlahan mulai terang. Kabut tipis masih menyelimuti jalur pendakian, menciptakan suasana yang tenang sekaligus mistis. Nabila, gadis berusia 20 tahun yang sudah terbiasa mendaki gunung sejak SMA, melangkah pelan sambil menatap jalur setapak di hadapannya. Ini adalah pendakiannya yang ketiga di Lawu, tapi setiap perjalanan selalu terasa istimewa. Dengan hoodie biru tua, ransel kecil di punggung, dan sepatu gunung yang sedikit usang, Nabila tampak seperti pendaki pemula bagi yang tidak mengenalnya. Namun bagi Temonia di komunitas pecinta alam kampus, ia sudah dianggap cukup tangguh. Pagi itu ia berangkat sendiri, tak bersama rombongan seperti biasanya. Ia sengaja memilih waktu pendakian saat weekdays agar suasana lebih sepi. Baginya, naik gunung bukan hanya soal tantangan fisik, tapi juga waktu untuk menyendiri, menenangkan pikiran dari hiruk-pikuk perkuliahan dan kehidupan kota. Saat baru melewati pos 2, langkah Nabila terhenti. Di balik semak, ia mendengar suara rintihan pelan. Ia langsung waspada. Dengan hati-hati, ia mendekat. Dan di sanalah, ia melihatnya seorang laki-laki sekitar usia 30.
duduk dengan kaki tertekuk, wajahnya pucat, dan napasnya terengah. Celananya robek di bagian lutut, dan ada bekas darah mengering. Di sampingnya hanya ada botol air setengah isi dan jaket yang dijadikan alas. Mas kenapa? Luka? Tanya Nabila cepat-cepat mendekat. Laki-laki itu mencoba tersenyum meski tampak kesakitan. Kayaknya engkel kaki saya keseleo. Tadi terpleset waktu turun. Sendirian? Iya, salah sendiri sih. Sok kuat. Nabila langsung jongkok dan membuka tasnya. Ia mengambil perban elastis, air mineral, dan obat semprot. Mas, saya bantu ya. Ini disemprot dulu, biar nggak bengkak parah. Wah, terima kasih banget. Nggak nyangka ada penolong secantik ini di tengah gunung, katanya setengah bercanda, meski wajahnya masih meringis. Nabila nyengir. Mas masih sempat godein orang, berarti nggak parah-parah amat. Aku Indra. By the way, katanya sambil mengulurkan tangan kanan. Nabila, jawabnya sambil menyambut uluran tangan itu. Aku bawa kamu ke pos. Ya, di sana lebih aman. Bisa dipanggilin porter atau tim evakuasi. Indra mengangguk. Makasih banget Nabila, kamu kayak malaikat. Dengan susah payah dan bantuan tongkat kayu yang Nabila buat dari ranting pohon, Indra perlahan dibantu berjalan. Mereka sempat beristirahat beberapa kali, sambil mengobrol ringan. Meski terluka, Indra tetap menunjukkan semangat dan humor yang membuat Nabila merasa nyaman. Mas biasanya sering naik gunung? Tanya Nabila. Dulu sering, tapi beberapa tahun terakhir sibuk kerja. Baru kali ini sempat naik lagi. Tapi ya, malah apes. Sibuk kerja di mana? Indra tertawa pelan. Biasa aja kok. Cuma kerja kantoran. Nabila tak curiga sama sekali. Ia hanya berpikir, pria ini mungkin pegawai biasa yang jenuh dan cari pelarian ke alam. Sesampainya di pos 1, petugas dan porter membantu mengevakuasi Indra ke base camp. Nabila ikut menemani, meski rencananya untuk bermalam di puncak harus batal. Maaf ya, rencana kamu jadi rusak karena aku, kata Indra saat mereka duduk di depan base camp sambil menyeruput teh hangat. Enggak kok, nolong orang lebih penting daripada puncak, jawab Nabila sambil tersenyum. Indra menatapnya dengan pandangan berbeda. Ada rasa hormat, takjub, dan mungkin sesuatu yang lebih dalam. Ia lalu mengambil ponsel. Boleh minta nomor kamu? Kalau nanti aku udah pulih, pengen traktir makan. Sebagai ucapan terima kasih. Nabila ragu sesaat, lalu akhirnya menyebutkan nomornya. Ia sendiri tak tahu kenapa, tapi entah kenapa, pria ini punya aura yang sulit dijelaskan. Setelah itu, mereka berpisah. Nabila naik angkutan menuju terminal, sementara Indra diantar ke klinik terdekat. Namun sejak hari itu, kisah mereka tidak berakhir. Justru, semuanya baru saja dimulai. Pagi itu, kabut masih menggantung tipis saat sinar matahari mulai menembus celah-celah dedaunan. Di dalam tenda, Nabila membuka mata lebih dulu. Ia melirik ke samping Indra masih terlelap. Napasnya teratur, wajahnya damai. Nabila perlahan keluar dari tenda. Udara dingin langsung menyapa kulit wajahnya. Ia menghirup napas dalam-dalam, membiarkan paru-parunya dipenuhi kesegaran khas gunung yang tidak bisa ditemukan di kota. Tak jauh dari tenda, ia merebus air untuk membuat teh hangat. Beberapa saat kemudian, suara resleting terdengar dari tenda. Indra keluar dengan langkah pelan, masih sedikit pincang, tapi wajahnya terlihat lebih segar. Pagi, Nabila. Pagi, Mas. Mau teh? Nabila menyodorkan gelas plastik kecil berisi teh hangat. Indra menerimanya dengan senyum. Wah, ini sih luar biasa. Ditolong, dikasih tempat istirahat, sekarang dibikinin teh hangat. Aku harus balas budi ini suatu hari nanti. Nabila tertawa kecil. Tenang aja Mas, aku nggak niat minta imbalan. Menolong orang itu ya, selagi kita mampu, kenapa nggak? Indra menatap Nabila cukup lama. Ada kekaguman
yang tidak bisa disembunyikan dari sorot matanya. Bukan hanya karena Nabila sudah menolongnya, tapi karena sikap gadis itu yang begitu tulus, begitu alami. Setelah sarapan sederhana, mereka bersiap turun. Seperti yang direncanakan, Nabila menggunakan ponselnya yang masih ada sinyal tipis untuk menghubungi base camp dan meminta bantuan porter. Kurang dari 2 jam kemudian, seorang porter bernama Roni datang membawa tandu lipat. Selama perjalanan turun, Indra terus berbincang dengan Nabila. Mereka bicara tentang banyak hal tentang kuliah Nabila di jurusan ilmu komunikasi, tentang almarhum ayahnya yang dulu sopir angkutan, hingga tentang hobinya menulis catatan harian setiap kali selesai mendaki. Kalau kamu sendiri, Mas Indra, selama ini kerja di mana sih? Masih misteri banget, tanya Nabila. Separuh bercanda, Indra tersenyum. Aku di Jakarta kerja di bidang properti, cuma bantu-bantu urus kantor. Jawaban yang lagi-lagi terdengar merendah. Tapi Nabila tak mendesak. Ia mulai menerima bahwa mungkin Indra memang tipikal pria pendiam soal hidup pribadinya. Begitu tiba di base camp, Indra langsung menyewa kamar kecil di penginapan dekat sana. Ia meminta Nabila menemaninya sebentar untuk sekadar memastikan semuanya baik-baik saja. Nabila menuruti, tapi dengan tetap menjaga batas. Di dalam kamar, Indra duduk di tepi ranjang sambil memijat pelan kakinya yang mulai membaik. Ia memandang Nabila dengan tatapan lembut. Nabila, kalau aku minta nomor kamu, boleh? Tanyanya pelan. Nabila tersenyum tipis. Boleh aja, tapi jangan buat iseng ya. Enggak, aku serius. Aku mau tetap terhubung. Aku belum pernah merasa selega ini, setenang ini, selama beberapa tahun terakhir. Dan itu semua karena kamu. Wajah Nabila sedikit memerah. Ia mengangguk pelan, lalu menyerahkan nomornya sambil tersenyum malu. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka mulai rutin berkomunikasi lewat pesan. Kadang hanya saling mengirim foto makanan, kadang bercerita tentang hari masing-masing. Tapi semakin lama, mereka mulai saling membuka diri. Sampai pada suatu malam, saat hujan mengguyur kota tempat tinggal Nabila, Indra mengirim pesan panjang. Nabila, sebenarnya aku belum jujur soal siapa aku. Aku bukan karyawan biasa. Aku pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Jakarta. Aku ke Lawu bukan cuma buat liburan. Aku lari dari tekanan bisnis, dari gosip media, dari orang-orang yang cuma melihat aku karena uang. Tapi kamu beda. Kamu lihat aku sebagai manusia biasa. Dan itu yang bikin aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Nabila membaca pesan itu berulang kali. Dadanya berdebar. Ia tak menyangka pria yang ia tolong di tengah hutan pinus itu ternyata seseorang yang besar di balik layar kota besar. Ia menatap jendela kamar kosnya. Hujan masih turun, tapi di dadanya ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Apa benar aku siap masuk ke dunia baru yang tak pernah aku kenal sebelumnya? Tapi satu hal yang pasti, rasa ini sudah mulai tumbuh, dan hatinya tak bisa menyangkalnya lagi. Seminggu setelah pesan panjang Indra dikirim, Nabila masih sering memikirkannya. Ia sempat bingung harus membalas apa. Sebagian dirinya merasa kagum dan tersanjung, tapi sebagian lagi merasa canggung dan tidak percaya diri. Bagaimana bisa seorang pengusaha besar seperti Indra tertarik pada gadis biasa sepertinya? Namun pada akhirnya, Nabila membalas pesan itu dengan jujur. Aku nggak tahu harus bilang apa, Mas. Tapi aku senang bisa kenal kamu. Aku nggak peduli kamu siapa atau punya apa. Bagiku, kamu tetap Mas Indra yang aku temui di gunung, yang waktu itu kesakitan, tapi tetap bisa tersenyum. Kalau kamu masih mau ngobrol sama aku juga masih mau. Pesan itu dikirim dengan jari gemetar, tapi balasan Indra hanya satu kata yang membuat senyum Nabila mengembang. Selalu. 2 minggu kemudian, Nabila mendapat undangan mengejutkan. Indra mengajaknya bertemu di Jakarta. Kalau kamu libur akhir pekan, mau nggak
Aku jemput dan ajak jalan-jalan di sini. Ada tempat yang pengen banget aku tunjukin. Awalnya, Nabila ragu. Tapi setelah berdiskusi dengan ibunya, yang justru tersenyum senang mendengar ada laki-laki sopan dan serius mendekatinya, ia pun setuju. Sabtu pagi, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang kosan Nabila. Seorang sopir dengan pakaian rapi turun dan membukakan pintu. Di dalam mobil, Indra duduk dengan pakaian kasual kaos polo dan celana chino tapi tetap terlihat berkelas. "Hai," sapa Indra sambil tersenyum. "Hai juga," jawab Nabila kikuk, lalu masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan menuju pusat Jakarta, Indra mengajaknya bicara ringan. Mereka tertawa, bercerita, bahkan bernyanyi pelan, mengikuti lagu dari radio. Sesampainya di pusat kota, Nabila melongo. Indra membawanya ke sebuah restoran mewah di lantai atas gedung pencakar langit. "Mas, ini beneran?" tanya Nabila terkejut. Merasa canggung melihat suasana elegan dan para tamu berjas rapi. Indra menoleh padanya dengan lembut. "Tenang, kamu tamu istimewa. Di sini, yang penting bukan baju kamu, tapi orangnya." Meski gugup, Nabila mulai merasa nyaman karena Indra tak pernah mempermalukannya. Ia tetap sopan, santun, dan sama seperti pria yang ia temui di lereng Gunung Lawu. Setelah makan, mereka berjalan di taman kota. Indra terlihat lebih santai saat jauh dari suasana kantor. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau kamu orang penting?" tanya Nabila. Indra menarik napas panjang. "Karena aku sudah terlalu sering didekati karena status. Di gunung, kamu menolong aku tanpa tahu siapa aku. Itu yang bikin aku percaya sama kamu. Aku merasa bisa jadi diri sendiri." Nabila terdiam. Hatinya perlahan mengerti. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan tanpa ujian. Suatu malam, saat Nabila baru pulang dari kampus, ia melihat dua wanita berdiri di depan kosannya. Salah satu dari mereka berambut lurus, dengan tas mahal menggantung di bahu. Wajahnya tajam, penuh selidik. "Kamu, Nabila? Tamu Nabila?" tanya wanita itu dengan nada menantang. "Iya, saya. Ada perlu apa, Mbak?" "Aku Dinda, tunangannya Mas Indra." Deg. Dunia Nabila seperti berhenti sejenak. Kata-kata itu menusuk tajam. Dinda melanjutkan, "Kamu tahu nggak, Mas Indra itu bukan orang biasa. Kamu pikir kamu pantas buat dia? Kamu cuma cewek kampung. Jangan mimpi ketinggian." Nabila mencoba tenang, tapi hatinya terasa seperti diremas. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya tahu semua perasaan yang tumbuh tiba-tiba terasa goyah. Setelah wanita itu pergi, Nabila duduk lemas di ranjang kosnya. Ia menatap layar ponsel, ragu untuk menghubungi Indra. Apa benar dia sudah bertunangan? Kenapa dia nggak pernah bilang? Malam itu, ia tidak tidur. Pagi harinya, Indra menelepon. Suaranya panik. "Nabila, kamu udah ketemu Dinda ya?" "Udah," jawab Nabila pelan. "Dia bilang dia tunanganmu." "Bukan, dia bukan tunanganku. Itu omongan sepihak dari keluarganya. Aku memang dijodohkan, tapi aku nggak pernah setuju." "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Aku takut kamu menjauh. Tapi aku janji, aku akan selesaikan semua ini. Aku cuma mau kamu, Nabila." Air mata mengalir di pipi Nabila. Kata-kata Indra menenangkan hatinya. Tapi luka itu sudah telanjur terbuka. "Beresin semuanya dulu, Mas. Setelah itu, kita bicara lagi." 2 minggu telah berlalu sejak kejadian di Gunung Lawu. Nabila kembali menjalani rutinitas. Kuliahnya di sebuah universitas negeri di Surakarta. Aktivitasnya padat, mulai dari tugas-tugas kampus, kegiatan organisasi, hingga mengajar anak-anak di komunitas literasi desa. Namun, ada satu hal yang diam-diam terus mengisi pikirannya seorang pria bernama Indra. Sejak pertemuan mereka di gunung, Indra beberapa kali mengirim pesan. Awalnya hanya sekadar menanyakan kabar,
lalu berlanjut menjadi obrolan ringan setiap malam. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam. Indra ternyata tinggal di kota besar, tepatnya di Jakarta. Tapi anehnya, setiap Nabila bertanya soal pekerjaan, jawabannya selalu samar. "Aku kerja di bidang bisnis," jawab Indra suatu malam lewat pesan suara. "Bisnis apa? Bisnis apa?" tanya Nabila penasaran. Campur-campur, ada properti, ada investasi. Pokoknya yang penting halal dan gak merugikan orang lain, jawab Indra santai, lalu tertawa kecil. Nabila sebenarnya curiga, tapi ia memilih tidak menggali lebih jauh. Baginya, selama Indra sopan dan baik, itu sudah cukup. Suatu sore, saat Nabila baru pulang dari kegiatan mengajar di desa, ia mendapat pesan dari Indra. "Aku di Solo sekarang. Lagi ada urusan kerjaan sebentar. Mau ketemu?" Nabila terkejut, tapi senang. "Serius? Di mana?" "Di kafe dekat kampusmu itu, yang kamu pernah ceritain." "Ketemu jam 4 ya?" Sore itu, Nabila mengenakan kemeja putih sederhana dan jeans biru muda. Ia tidak berdandan berlebihan. Ia tidak ingin terlihat berbeda dari biasanya. Lagi pula, ia tahu dirinya bukan tipe wanita yang suka tampil mewah. Saat sampai di kafe, Indra sudah duduk di pojok ruangan. Ia mengenakan kaos polos hitam dan jaket abu-abu, tampak santai seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Di mejanya ada laptop terbuka dan layar yang menampilkan grafik dan angka-angka rumit. "Hei!" sapa Indra sambil berdiri dan menarik kursi untuk Nabila. "Maaf ya, buru-buru banget," kata Nabila sambil duduk. "Nggak apa. Kamu capek habis ngajar?" "Lumayan." "Lumayan, tapi senang. Anak-anak hari ini lebih aktif." Indra tersenyum, lalu menutup laptopnya. "Kamu tahu nggak? Aku suka banget cara kamu cerita tentang kegiatanmu. Genuin, nggak dibuat-buat." Nabila hanya tersenyum. Ia tidak biasa dipuji. Mereka mengobrol cukup lama. Tapi di tengah-tengah obrolan, tanpa sengaja Nabila melihat ID card yang terjepit di tas kecil Indra. Di sana tertulis Indra Prasetya, COPT Mahakarya Global Investama. Nabila membeku. "Mas," ia menunjuk kartu itu. "Ini beneran, Ceco?" Indra terlihat kaget, lalu tersenyum pasrah. "Psst, ketahuan juga, ya? Jadi kamu bukan karyawan biasa. Kamu itu bos." Indra mengangguk pelan. "Iya, maaf aku belum cerita, bukan karena mau bohong. Aku cuma pengen kamu kenal aku sebagai Indra yang jatuh dan ditolong di gunung, bukan Indra yang sibuk dengan dunia bisnis." Nabila terdiam. Otaknya mencerna semuanya. Tidak ada dalam bayangannya bahwa pria yang ia bantu di gunung, yang tampak sederhana dan bersahaja, ternyata orang penting dengan perusahaan besar. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Indra menatapnya dalam-dalam. "Karena aku takut kamu berubah, takut kamu jadi canggung. Aku udah capek dengan relasi yang pura-pura. Aku cuma pengen kenal orang yang jujur, dan kamu sejak awal udah jujur dan tulus." Nabila menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Aku nggak marah, tapi aku butuh waktu, Mas. Ini banyak banget yang harus aku cerna." Indra mengangguk. "Mengerti, ambil waktu sebanyak yang kamu butuh. Aku nggak kemana-mana." Sore itu, mereka pulang tanpa banyak kata. Tapi di hati keduanya, ada sesuatu yang tumbuh lebih dalam. Bukan sekadar rasa suka, tapi pengakuan bahwa keduanya mulai saling terikat tanpa alasan yang dibuat-buat. Hari-hari setelah pertemuan itu, Nabila merasa pikirannya dipenuhi banyak hal. Ia merenung, mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia siap menghadapi dunia Indra yang begitu berbeda dari dirinya? Ia hanyalah gadis desa biasa, hidup sederhana dan mandiri. Sedangkan Indra adalah seorang pengusaha sukses yang dunia sosialnya dipenuhi rapat penting, proyek bernilai miliaran, dan rekan-rekan elit. Namun, meski perbedaan itu besar,
satu hal tak bisa ia abaikan. Indra selalu membuatnya nyaman. Pria itu tidak pernah merendahkannya, tidak pernah pamer, bahkan saat status dan hartanya jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Suatu malam, Nabila menerima panggilan video dari Indra. "Lagi apa?" tanya Indra dengan senyum khasnya. "Baru selesai bantu ibu masak. Besok ada pengajian di langgar belakang. Boleh aku ikut?" tanyanya. Tiba-tiba, Nabila terkekeh. "Pengajian? Serius? Aku bisa duduk diam dan nyimak kok. Atau bantu-bantu bagian konsumsi." Nabila terdiam. "Kalau kamu serius, ya datang aja. Tapi jangan pakai mobil mewah ya. Nanti orang-orang malah mikir aneh-aneh." Indra tertawa. "Tenang, aku bawa motor. Jaketku juga masih yang kemarin." Keesokan harinya, benar saja, Indra datang dengan motor bebek pinjaman dari hotel tempat ia menginap. Pakaian yang dikenakannya pun sederhana. Hanya kemeja lengan panjang dan celana kain. Masyarakat di kampung Nabila sempat bingung melihat pria asing itu. Tapi setelah melihatnya sopan menyapa warga, ikut membantu menyusun tikar, dan menyajikan air mineral untuk jamaah, perlahan semua orang menerima kehadirannya. Ibu Nabila, Bu Salamah, sempat menarik putrinya ke dapur. "Loh, itu siapa, Bil? Tumben bawa teman laki-laki." Nabila menunduk, tersenyum kecil. "Temen, Bu, kemarin ketemu waktu naik gunung. Wajahnya kok kayak orang kota. Sopan juga? Sudah punya istri?" "Belum," jawab Nabila cepat. Lalu sadar ia menjawab terlalu antusias. Bu Salamah hanya mengangguk-angguk, tapi senyumnya menyimpan harapan. Selepas pengajian, Indra duduk di beranda rumah Nabila. Di tangannya ada segelas teh manis hangat buatan Bu Salamah. Ia tampak nyaman. Bahkan sempat ngobrol dengan beberapa tetangga. Saat akhirnya hanya berdua dengan Nabila, ia berkata pelan, "Aku suka tempat ini. Tenang, hangat, semua orang ramah karena mereka belum tahu kamu siapa sebenarnya," balas Nabila. Indra tersenyum. "Justru karena di sini aku ngerasa bisa jadi diriku sendiri." Lalu, dengan suara lebih serius, ia melanjutkan, "Nabila, aku nggak mau buru-buru. Tapi aku juga nggak mau kamu bingung terus. Aku tahu, hidupku nggak sederhana. Tapi kalau kamu mau, aku siap jalanin semuanya, pelen-pelen bareng kamu." Nabila memandangnya. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Mas Indra, aku juga nggak mau hidup penuh kepalsuan. Kalau kamu serius, ya, aku juga pengen mengenalmu lebih jauh. Tapi bukan sebagai CO, tapi sebagai kamu yang aku kenal waktu di gunung yang jatuh." Nyungsep dan malu-malu bilang makasih. Keduanya tertawa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian di Gunung Lawu, hati Nabila merasa tenang. Ia tidak tahu bagaimana akhir kisah ini, tapi satu hal ia yakini, ketulusan tidak pernah salah jalan. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.